Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Desenaria. Saya dari program studi D4 Pemasaran Digital, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Strategi Digital Branding pada Startup Online Travel Agency. Baik, presentasi ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu ada pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan penutup. Lalu yang pertama itu ada pendahuluan. Nah, kondisi pasca pembatasan perjalanan selama pandemi COVID-19 memunculkan fenomena baru dalam dunia pariwisata, yaitu revenge travel. Nah, lalu kondisi ini didukung dengan berkembangnya teknologi dan kebutuhan informasi sehingga kebutuhan masyarakat semakin diperlukan untuk memesan tiket perjalanan. Nah, lalu kemudian mengakses internet juga membuat proses penjualan tiket perjalanan itu menjadi cepat dan tidak perlu datang atau antri untuk membeli tiket secara konvensional. Nah, lalu kemudian akses internet sangat menguntungkan bagi berbagai industri. Salah satunya itu industri pariwisata. Sebagai contohnya, adanya pemesanan akomodasi dan pemesanan transportasi secara online atau yang biasa disebut sebagai online travel agency. Nah, lalu di sini ada permasalahan. Nah, lalu survei yang telah dilakukan oleh Popolix pada tahun 2022, Tiket.com masih jauh di bawah Traveloka dalam aplikasi pilihan untuk pemesanan tiket transportasi dan akomodasi liburan. Nah, lalu dari segi followers di Instagram juga Tiket.com jauh di bawah Traveloka. Nah, lalu permasalahan lainnya itu ada engagement. Nah, customer engagement dari Tiket.com lebih rendah dari Traveloka yang disebabkan oleh konten di sosial media yang kurang menarik dan promo yang ditawarkan hanya berupa voucher dan kode referral yang biasa digunakan oleh beberapa orang saja. Nah, lalu pertanyaan dari penelitian ini, apakah strategi digital branding yang dilakukan oleh Tiket.com sudah efektif? Lalu tujuan dari penelitian ini yaitu penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi tentang bagaimana strategi digital branding yang dilakukan oleh Tiket.com dari aspek efektivitas. Nah, lalu manfaat penelitian ini ada untuk pembaca menjadi bahan referensi untuk penelitian lainnya untuk melakukan penelitian yang serupa. Nah, lalu untuk online travel agency sebagai bahan evaluasi bagi perusahaan dalam melakukan digital branding untuk membantu menargetkan audiens, membangun relasi dengan konsumen, dan membangun citra brand. Nah, lalu ada bab 2, kajian pustaka. Nah, lalu di sini ada definisi digital branding menurut Dinda Miftahul, yaitu suatu kemampuan untuk memahami kepribadian dari produk atau jasa melalui pengalaman pelanggan atau nilai yang ingin disampaikan oleh brand melalui sosial media. Lalu ada pembentukan strategi branding menurut Yunus. Pembentukan strategi digital branding identik dengan online marketing communication yang pada dekade pertama pada awal abad 21 sudah terlihat sebagai awal komunikasi pemasaran secara online yang efektif. Nah, lalu menurut Revita, langkah-langkah untuk membuat campaign yaitu menentukan tujuan dan budget pasar, memilih channel campaign, membuat promosi yang menarik, dan memanfaatkan digital marketing. Nah, lalu menurut Nazir, membangun digital branding yaitu menggunakan platform sosial media pada saat ini sudah dianggap wajib dilakukan karena sosial media itu sudah menjadi sumber informasi utama. Nah, yang mana informasi berkembang dengan secara cepat sehingga menjadi suatu alternatif untuk saluran sosial media karena peningkatan langsung penggunaan sosial media. Nah, lalu menurut Uptown itu ada 10 cara membangun digital branding. Yang pertama itu memiliki logo, membuat website, brand messaging, SEO atau PPC, memaksimalkan sosial media, membuat press release, online advertising, content marketing, influencer marketing, dan memberikan respon cepat dan tepat. Nah, lalu ada menurut Putu Yudi itu secara mendefinisikan bahwa otak adalah sebuah startup yang menyediakan layanan paket liburan, tiket perjalanan, dan hotel secara langsung melalui internet.
Hal ini disebabkan oleh digitalisasi yang terjadi dan memudahkan masyarakat luas untuk memesan sebuah tiket. Eh, hal ini menjadi lumrah karena eh, konsumen ini ingin melakukan transaksi yang cepat gitu. Nah, lalu membangun digital branding dengan interaktif marketing communication. Nah, menurut Misal Farid Abdullah, eh, komunikasi pemasaran dapat dikatakan sebuah aktivitas perusahaan untuk menyampaikan pesan kepada pelanggan. Nah, lalu menurut Syahrul Hidayanto mengatakan bahwa di masa depan iklan disebarkan di sosial media akan melonjak dengan menggabungkan animasi, video, audio, dan fitur-fitur yang interaktif. Hal ini menjadi opsi komunikasi lain yang dipilih oleh pemasar sebagai berikut. Yang itu pertama ada situs web, microsite, iklan pencarian, iklan bergambar, iklan dan video khusus internet, sponsor, aliansi, komunitas online, dan email. Nah, lalu di sini ada penelitian terdahulu. Lalu ada bab 3, metode penelitian. Nah, waktu penelitian ini dilakukan sejak 25 September sampai 23 Oktober yang dengan melakukan wawancara kepada pengguna tiket.com di Jabodetabek. Nah, desain penelitian ini menggunakan kualitatif, lalu teknik pengumpulan data itu dengan cara wawancara. Lalu sumber data dan sampel penelitian itu kriterianya yaitu pengguna berasal dari Jabodetabek, pengguna tiket.com lebih dari 6 bulan, dan pengguna yang sudah melakukan transaksi lebih dari 3 kali. Nah, lalu ada teknik keabsahan data, itu yang pertama ada uji credibility. Uji credibility menggunakan triangulasi, yaitu dengan cara peneliti mencari beberapa narasumber untuk mendapatkan data. Lalu yang kedua, kemudian peneliti melakukan wawancara dengan narasumber. Lalu yang terakhir, apabila jawaban dari narasumber itu sudah konsisten dan sesuai dengan penafsiran peneliti, maka data dikatakan valid. Nah, lalu uji transferability, uji ini um, sebagai validitas eksternal, seperti kayak peneliti menyusun uraian dengan rinci, jelas dan dapat dipercaya. Apabila lalu diberikan kepada uh, pembaca, apabila pembaca peneliti memperoleh gambaran peneliti dengan jelas, maka narasumber akan memberikan member check untuk memenuhi standar transferabilitas. Lalu uji dependability dalam penelitian ini dilakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Audit ini dilakukan secara oleh dosen pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas penelitian. Nah, lalu teknik analisa data menggunakan analisis tematik. Nah, tematik merupakan salah satu alat analisa dengan tujuan mengidentifikasi pola melalui data yang telah dikumpulkan. Nah, lalu analisa data ini dibagi menjadi 3 prosesnya. Yang pertama ada reduksi data. Dalam penelitian ini, mengumpulkan data hasil wawancara dengan narasumber. Reduksi data dilakukan peneliti bersamaan dengan proses pengumpulan data. Lalu penyajian data. Dalam penelitian ini, penyajian data akan dikemas secara agar reduksi data tersusun secara sistematis dan sederhana, sehingga mudah dipahami. Lalu menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dalam menganalisa data. Data yang telah disusun akan dirangkai menjadi satu rangkaian menjadi sebuah kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dalam penelitian. Nah, lalu bab 4 hasil dan pembahasan. Nah, yang pertama itu ada deskripsi data. Penelitian ini dilakukan di Jabodetabek pada 25 September sampai 23 Oktober. Dan peneliti memperoleh data lapangan melalui wawancara dan dokumentasi melalui Zoom meeting. Lalu dibuatkan transkrip data, transkrip wawancara dan hasil foto atau video saat wawancara. Teknik analisa yang digunakan adalah tematik. Data yang diperoleh kemudian dipaparkan oleh peneliti sesuai hasil penelitian dengan sudut pandang teliti. Nah, berikut ada karakteristik responden berdasarkan domisili. Nah, di sini ada hasil data yang telah didapatkan oleh peneliti.
Sini dibagi berbagai subbab, yaitu ada penggunaan aplikasi, sosial media, dan pengalaman konsumen. Nah, lalu ada pembahasan data di penggunaan aplikasi ini berdasarkan hasil wawancara, peneliti dengan informan ditemukan bahwa seluruh informan mengatakan bahwa logo tiket.com memberikan ikon yang sedang berlibur dan mengkombinasikan warna kontras yang membuat informan mudah mengenali secara digital. Nah, tiket.com juga menggunakan aplikasi sebagai platform menjalankan digital branding. Nah, informan juga menggunakan aplikasi tiket.com karena promo yang berlimpah dan memiliki fitur yang lengkap serta mudah digunakan. Informan juga menggunakan aplikasi lain untuk melihat harga dan promo. Tampilan pada aplikasi juga menarik perhatian dengan menampilkan gambar pemandangan di sekitar tempat berlibur yang menambah daya tarik. Nah, lalu di sosial media, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan, ditemukan bahwa seluruh informan sepakat bahwa sosial media tiket.com ini memiliki daya tarik yang cukup signifikan, terutama dalam konteks brand awareness dan digital branding. Dengan membuat iklan di sosial media dan perbedaan karakteristik di sosial media, seperti Instagram, Twitter, dan TikTok. Nah, lalu pengalaman konsumen, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan, ditemukan bahwa sebagian besar informan tidak pernah mengalami kendala dalam menggunakan aplikasi. Akan tetapi, ada beberapa informan yang pernah mengalami kendala dan menulis ulasan yang kurang baik di sosial media dengan permasalahan streaming yang dibeli informan itu tidak dapat digunakan. Lalu bab 5 penutup. Kesimpulan itu yang pertama ada penggunaan aplikasi. Kesimpulan yang dapat diambil dari poin penggunaan aplikasi yaitu digital branding yang dilakukan oleh Tiki.com berhasil mendapatkan perhatian dengan memiliki logo yang unik dan penggunaan aplikasi yang mudah. Lalu sosial medianya dapat disimpulkan bahwa strategi digital branding yang dilakukan oleh Tiki.com di sosial media terbukti efektif dengan konten yang dapat diterima dengan baik oleh pengguna dan menciptakan hubungan yang baik antar kalangan. Lalu yang terakhir ada pengalaman konsumen. Kesimpulan yang dapat diambil dari pengalaman konsumen yaitu Tiket.com berhasil membangun digital branding yang kuat dengan menanggapi ulasan di sosial media dan memberikan solusi yang tepat untuk pelanggan yang mengalami kendala. Lalu ada implikasi. Yang pertama itu ada implikasi teoritis. Nah, implikasi teoritis ini dalam penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penggunaan aplikasi, sosial media, dan pengalaman konsumen terbukti memiliki relevansi yang kuat dalam menganalisis digital branding. Hasil analisa digital branding merupakan faktor-faktor yang konsumen dalam penelitian ini menjadikan alat yang efektif dalam menganalisis kepuasan pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut masih relevan untuk mengukur strategi digital branding sampai saat ini. Nah, faktor-faktor tersebut memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan lebih lanjut dalam menganalisis digital branding secara umum. Hasil temuan ini juga dapat menjadi landasan untuk penelitian yang lebih mendalam di masa depan. Nah, lalu ada implikasi teori praktis, dibagi menjadi 3. Nah, keterbatasan penelitian yaitu tidak ada wawancara dengan pihak perusahaan sehingga tidak mengetahui bagaimana strategi yang dijalankan. Nah, lalu penelitian yang harus memastikan keberagaman geografis peneliti dapat mempertimbangkan untuk melakukan wawancara secara langsung. Nah, lalu yang terakhir peneliti belum sepenuhnya memanfaatkan potensi sosial media seperti Twitter dan TikTok. Nah, rekomendasi untuk peneliti selanjutnya, peneliti berikutnya dapat mewawancari pihak perusahaan sehingga mendapatkan informasi yang lebih menyeluruh. Peneliti selanjutnya juga harus memastikan bahwa informan sebisa mungkin menggambarkan keberagaman geografis untuk melakukan wawancara langsung di daerah yang kurang terwakili. Lalu yang terakhir, penelitian selanjutnya harus memastikan narasumber yang dipilih sebisa mungkin mencerminkan keragaman geografis. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.